Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbil alamin. Dan senang sekali karena program Serambi Muktamar bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Program Serambi Muktamar adalah menghadirkan berbagai macam informasi kegiatan-kegiatan dalam menyemarakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang kami hadirkan dari berbagai pimpinan wilayah dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah serta Aisyah. Dan kali ini Serambi Muktamar hadir bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah dari DKI Jakarta. Sudah hadir bersama-sama dengan kami saat ini di studio, yaitu Ketua Pimpinan Muhammadiyah dari wilayah DKI Jakarta. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Pemirsa, ini suatu kebanggaan sekali bagi kami karena alhamdulillah Bapak Kiai Haji Sunan Miskan LC yang merupakan ketua dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta bisa hadir ya Pak ya saat ini ke studio TVMU untuk bisa memberikan informasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk menyemarakan Muktamar Muhammadiyah. Nah, namun tentunya nih Pak, sebelum kita membahas kegiatan persiapan untuk menyemarakan Muktamar, tentunya pemirsa juga ingin mengetahui nih Pak, dan juga seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah ingin mengetahui seperti apa sih saat ini geliat dan juga perkembangan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Seperti apa saja nih Pak kegiatan-kegiatan yang saat ini gencar dilakukan ataupun telah dilakukan? Ya. Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta dalam musyawarah wilayah bulan Juli 2015 punya 4 program andalan. Pertama, menghidupkan ranting dan cabang. Kedua, mendirikan boarding school atau pesantren, karena itu pesan muktamar. Ketiga, membangun perkantoran atau gedung yang ada di Jalan Keramat Raya 49. Dan yang keempat, mendirikan rumah sakit di Jagakarsa, Jalan Kahfi. Untuk konsolidasi ranting dan cabang, alhamdulillah Bapak Dr. Buyamin yang itu wakil ketua dan Bapak Zamahsyari Buya yang mereka itu orang-orang UHAMKA juga telah mengerahkan mahasiswanya untuk mengadakan riset. Ya Pak. Mengadakan penelitian ke seluruh cabang, ranting, dan PDM di seluruh DKI Jakarta. Didapat kesimpulan bahwa memang banyak ranting dan cabang yang berwarna merah. Artinya tidak begitu menggembirakan. Tidak hidup, juga tidak mati. Ya, demikian juga Muhammadiyah wilayah DKI harus berusaha keras untuk menghidupkan mereka dengan cara mengadakan Darul Arkom dan Baitul Arkom di setiap pimpinan daerah untuk mengundang cabang dan ranting. Jadi memperkokoh kembali paham agama dalam Muhammadiyah dan ideologi Muhammadiyah. Dari pertemuan itu nyata bahwa di ranting dan cabang itu bukan tidak ada anggota Muhammadiyah, tetapi tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang mau jadi pimpinan ranting dan cabang. Nah, saat Darul Arkom itulah mereka kita tetapkan untuk menjadi ketua. Kemudian soal usaha mempunyai boarding school, punya pesantren, alhamdulillah pada waktu itu Pak Husin Toyar selaku yang membidangi hukum, Allah yarham, itu
meminta kepada rektor UMJ yang waktu itu Pak Saiful Bahri rahimahullah dan Bu Dr. Rini sebagai dekan VAI, mereka punya lab school, tempatnya jauh di Jampang Bogor sana. Nah, oleh Pak Husni diajak kerjasama dengan Muhammadiyah untuk dijadikan boarding school. Alhamdulillah mereka sepakat dan seluruh pimpinan majelis tarjih disuruh turun ke bawah untuk membina pesantren itu. Alhamdulillah jalan, dipimpin oleh Dr. Endang dan teman-temannya bisa berkembang dengan baik, mahasiswanya cukup banyak atau pesantrennya cukup banyak, malah sudah bisa membuka apa yang disebut dengan kampus 2. Kampus 2, Pak. Ya, kampus 2 ini letaknya kurang lebih 100 meter dari kampus pertama. Di sana ada tanah wakaf milik PWM DKI, wakaf dari Bapak Marskal Sugiri. Di situ didirikan kampus 2 yang waktu itu dibuka dan diresmikan oleh Bapak Menteri Muhajir dan juga Bapak Erick Thohir. Cukup semarak waktu itu dan sekarang hampir selesai bangunannya. Ini yang kedua, dan yang ketiga berkat dukungan baik dalam Muhammadiyah sendiri maupun dari luar, usaha membangun gedung PWM DKI yang dulu kelihatan seperti rompok, jadi 2 tingkat. Sekarang alhamdulillah sudah 5 lantai plus liftnya dan cukup representatif. Alhamdulillah Pak Ketum kita Profesor Haidar Nasir dan juga Bapak Gubernur DKI berkenan untuk meresmikan waktu itu. Alhamdulillah dengan adanya sekretariat yang handal ini, PWM DKI bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Untuk program unggulan yang terakhir yaitu mendirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Jagakarsa. Jagakarta. Jadi tidak pakai Muhammadiyah, tidak pakai Islam yang lain, tetapi ingin menonjolkan Jagakarsanya itu sebagai ikonnya. Jadi Rumah Sakit Islam Jagakarsa Jakarta. Yang ada kan Rumah Sakit Islam Sukapura, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam Klender, itu milik BP Muhammadiyah. Kami ingin mengabadikan juga nama itu dengan Jagakarsa Jakarta. Alhamdulillah izin sudah keluar. Kemudian yang namanya gambar dan segala-galanya sudah siap. Sponsor dana, alhamdulillah. Bank Rekanan Universitas Muhammadiyah Jakarta juga siap untuk mendanai. Nah, insya Allah dalam waktu dekat 2-3 bulan mungkin sudah wujud. Itu gerak langkah Muhammadiyah DKI Jakarta. Baik, Masya Allah. Jadi itu tadi gerak langkah dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, diantaranya telah berhasil juga mewujudkan ada boarding school ya Pak ya, milik PWM DKI Jakarta, juga rumah sakit yang sebentar lagi juga akan aktif beroperasi ya Pak ya. Dan juga tadi ada itu gedung dakwah milik PWM DKI Jakarta yang juga menjadi kebanggaan, di mana saat ini juga menjadi pusat kegiatan dakwah PWM DKI Jakarta ya Pak ya. Ya baik, Pak Kiai, kita masih akan kembali membahasnya juga terkait dengan persiapan muktamar, tapi kita jeda sejenak ya Pak Kiai, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Serambi Muktamar. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Serambi Muktamar. Kali ini bersama dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Sun An Miskan LC. Pak Kiai, kita lanjutkan kembali nih Pak Kiai. Ini kira-kira terkait dengan
persiapan untuk muktamar ini akan diadakan di Solo, Muktamar Muhammadiyah ke-48. Ini persiapan dari PWM DKI Jakarta sudah sejauh mana nih? Ya, alhamdulillah kami sudah mendata peserta dan anggota Muktamar Muhammadiyah November tahun ini 2022. Anggota dan peserta inilah yang punya hak suara. Yang untuk suara Hak nanti pilih. memilih ya Pak Kiai. Namun DKI tidak banyak. Ada berapa orang tuh Pak Iya. Kiai ya? Ada 35 35, orang karena alhamdulillah. daerahnya cuma 5. 5. Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat. Berbeda dengan PWM lain yang punya area yang Banyak sangat ya, luas. dan banyak. Kemudian utusan ini nanti akan berangkat hari Kamis, Hari Kamis. tanggal 17 November. Karena acaranya adalah tanggal 20. Ya, kita siapkan sekitar 4 bis besar. 4 bis besar. Masya Ya, Allah. jadi Ya. kita nggak perlu naik pesawat. Sambil rekreasi, Deket sambil jalan-jalan ya, Pak kita Kiai. ya naik bis saja. Bis, siap. Adapun penggembira muktamar BWM DKI tidak mengurusnya. Kita serahkan ke daerah cabang dan Masing-masing. ranting masing-masing. Adapun jelang muktamar banyak sekali kegiatan. Apa aja Mungkin nih yang ya, aktif? agak sedikit bisa disampaikan forum ini adalah olahraga gerak jalan sehat. Jadi memang kami mengendaki waktu itu bukan gerak jalan saja gitu, tetapi yang lebih fenomenal, tetapi yang bisa kita jangkau saat itu dan memang suasananya masih susah. Kami mengadakan gerak jalan sehat itu mulai dari Monas. Monas. Ya. Kemudian berjalan arah ke Bundaran HI, Bundaran HI. kemudian putar balik. Alhamdulillah pesertanya yang semula Luar disangka biasa. hanya 3.000, Banyak ya, Pak Kiai. 4.000, tapi membludak sehingga waktu itu betul-betul mengembirakan. Bapak Profesor Haidar Nasir Iya. juga sempat untuk melepaskan tim pertama. Tim pertama buka jalan. membuka jalan Ya. acara tersebut ya. Diikuti dengan Pak Menteri Muhajir dan juga Pak Mukti dan yang lain-lainnya. Dan alhamdulillah waktu kami menawarkan kira-kira ada enggak penyumbang yang ingin memberi door prize umroh. Ya, Pak Haidar malah Pak Haidar ikut serta juga Pak ya. IP Alhamdulillah. Muhammadiyah lebih dulu mengacung. Kalau Kami siap. mengacungkan, Ya, siap. ya. Masya Allah. Ya. Dan rupanya dananya juga saya tanya, udah masuk enggak itu untuk teman-teman yang umroh? Sudah Pak. Udah masuk, Alhamdulillah. Sudah masuk. Ada berapa tuh Pak? Ada yang 13. umroh? 13, Ya, 13 Masya Allah. orang. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, jadi Alhamdulillah. memberi semacam Semarak. kegiatan dan Iya. kebahagiaan bagi warga Muhammadiyah DKI. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pra muktamar. Baik. Ya. Ya. Kemudian masih banyak lagi kegiatan, insya Allah dalam waktu dekat ini masih menyambut muktamar juga akan diadakan pertandingan sepak bola. Antar apa tuh Pak? Ya, antar kita sendiri dalam antar PWM Muhammadiyah sendiri, dan ya. juga mengundang dari kalangan ormas Lain, Islam ormas Islam maupun lain. non-Islam yang lain. Masya Tempatnya cukup jauh tetapi milik sendiri, ya, yaitu di Universitas Muhammadiyah
Jakarta di Ciputat sana. Ciputat, baik, Ya, Masya Allah. ada lapangan bola yang cukup bagus, yang milik sendiri. Milik sendiri ya Pak Jadi, ya? Milik kalau PWM DKI nyewa sendiri. di Gor Senayan nggak Iya. punya duit. Kalau nyewa di JIS JIS. Utara sana juga nggak punya duit. Sayang ya Tetapi, Pak. Alhamdulillah Muhammadiyah walaupun sebagai orang swasta, tapi sedikit Memiliki, punya ya. hak milik yang bisa membantu pemerintah untuk menggerakkan olahraga. Olahraga. Masya Allah, jadi Iya. sangat semarak sekali Pak ya. Tadi berbagai kegiatan sudah dilakukan, diantaranya ada gerak jalan sehat, dan nanti juga yang akan datang ini ada lomba sepak bola. Yang juga dilakukan di lapangan bola, salah satunya milik dari PWM DKI Jakarta, di mana juga memiliki sebagian hak di situ ya Pak ya, dari aset tersebut. Ini luar biasa sekali Pak, karena ternyata DKI Jakarta juga cukup antusias ya dalam menyemarakkan acara Muktamar ke-48 di Solo nantinya, dan kita tentunya dan pemirsa juga tentunya penasaran juga nih, kira-kira usulan ataupun rekomendasi apa nih Pak yang akan disampaikan oleh PWM DKI. Tapi simpan dulu sejenak ya Pak ya, dan juga pemirsa tentunya penasaran. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Serambi Muktamar. Kali ini bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta bersama Ketua Umum PWM DKI, yaitu ada Bapak Kiai Haji Sunan Miskan LC. Pak Sunan, kita lanjutkan kembali nih Pak. Tadi Pak Kiai juga sudah menjelaskan mengenai geliat dari dakwah PWM DKI Jakarta, juga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyemarakan Muktamar. Lalu tentunya pemirsa juga ingin tahu nih Pak, kira-kira nanti usulan atau rekomendasi apa nih yang akan dibawa dan juga disampaikan saat Muktamar dari PWM DKI Jakarta? Ya, kami pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI yang tinggal di ibu kota dan bertetangga dengan pimpinan pusat Muhammadiyah merasakan denyut dan juga merasakan apa yang menjadi impian-impian Muhammadiyah, apalagi sebagai warga ibu kota. Kami merasakan bahwa hubungan pimpinan pusat Muhammadiyah dengan ortum-ortumnya, mulai dari Aisyah, mulai dari pemuda, kemudian dengan Nasyiatul Aisyahnya, ada IMM, ada IPM, ada Tapak Suci, dan HW, itu ke depan lebih dipererat. Jangan sampai ortum-ortum ini berjalan sendiri-sendiri, masing-masing tanpa koordinasi. Muhammadiyah Wilayah DKI pernah mengadakan jambore. Jambore, Masya Allah ya. Untuk menyatukan langkah semuanya ini, dan itu sangat berhasil. Ya, tahun berapa tuh Pak Kiai? Ya, tahun periode saya yang pertama 2000 sekian, itu ada di Cibubur sana. Ibu muslimah itu kita datangkan dari Bangka Belitung, pakai ikon dari film Laskar Pelangi. Masya Allah. Pak Fauzi bawa sampai terheran-heran. Pak Sunan dari mana dananya ini semua? Ya. Ya Pak, ini semua masih utang. Tolong nanti dibantu. Ya sebetulnya Muhammadiyah asalkan digerakkan. Yang penting jalan dulu ya Pak ya. Jalan dulu, tidak juga harus menuntut banyak. Karena memang waktu itu harus per malam, jadi harus memberi sarapan, harus beri makan akomodasi pagi, dan sebagainya. ada sedikit banyak. Alhamdulillah, itu berkesan sekali. Berkesan sekali ya. Nah, kegiatan-kegiatan demikian ini kiranya tidak hanya PWM DKI Jakarta, juga seluruh PWM di Indonesia. Sudah tentu melibatkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Juga Muhammadiyah DKI berharap supaya ada keseimbangan antara ingin meluaskan Muhammadiyah go internasional dengan membeli tanah di sana, membeli gedung di sini. Udah banyak asetnya ya Pak ya. Rasa-rasanya bagi Muhammadiyah DKI mimpi itu.
Ya, bangun gedung aja sekarang masih punya utang. Jadi maksud saya, ya oke lah ke sana, tapi jangan sampai tidak memperhatikan mana wilayah-wilayah, mana daerah-daerah yang kurang berkembang Yang perlu dan dikembangkan. butuh dukungan. Ya, mungkin dukungannya ya kalau kepingin pinjam ke bank, nggak usah ngomong-ngomong dulu ke PP Muhammadiyah untuk memberi rekomendasi, langsung didatangin, bagaimana ditanyakan udah ada pinjaman belum? Oh, siapa? Kira-kira begitu. Begitu, Ya, iya, sudah iya. tentu kita bangga bahwa Muhammadiyah, PP Muhammadiyah melangkah go internasionalnya. Iya. Kemudian yang penting lagi adalah pemantapan ideologi, organisasi, dan politik. Politik ya. Ya, politik yang saya maksud di sini adalah kader politik. Ya, kader politik ini kelihatannya Muhammadiyah kedodoran. Ya. Kenapa tuh Pak Ya. kedodorannya? Ya, mungkin karena ormas, ya, padahal dia juga punya apa yang disebut dengan kebijakan politik harus tidak ditinggalkan. Ini kita kedodoran untuk kader-kader yang berbakat politik ini diarahkan, Iya. dibina, lalu didorong untuk masuk ke berbagai partai Partai politik. politik ya. Ini kadang-kadang teman-teman itu dari kader partai politik ya inisiatifnya sendiri. Iya. Ini sangat-sangat mendesak karena tahun depan itu tahun pilpres, Politik, iya. tahun politik, tahun pilkada. Tahun pemilihan ya Pak. Nah ini betul-betul kita berharap ya pimpinan pusat terutama pasca muktamar untuk sangat peduli dengan kader-kader politik kita ini. Baik. Iya, mungkin ada hal yang paling mendasar bagaimana sering disampaikan oleh Pak Haidar Nasir dan juga itu juga kepedulian kita. Mari kita jadikan Muktamar Muhammadiyah ke-48, Muktamar Aisyah ke-48 November 2022 ini sebagai Muktamar Uswatun Hasanah. Hasanah. Muktamar suri tauladan. Baik prosesnya sampai terpilihnya ya 13 samurai, sampai terpilihnya ketumnya, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hingar-bingar. Kalau itu terjadi, insya Allah sangat membekas ke wilayah-wilayah dan daerah-daerah. Dan memang apa sih yang mau dicari di Muhammadiyah? Selain pesan Kiai Dahlan, aku titipkan Muhammadiyah, hidup-hidupkan Muhammadiyah. Jangan menyalahgunakan Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi. Kalau gitu Benar ditafsirkan dalam Iya. bahasa sekarang. Baik. Ini barangkali harapan-harapan mungkin kemarin sudah ditampung harapan-harapan dan ini nanti pada pengajian Hari Bermuhammadiyah yang akan diisi oleh Pak Ketua Wilayah Jawa Tengah, Pak Tafsir, Tafsir ya. 26 Oktober ini nanti kita lanjutkan dengan apa yang disebut dengan rapat koordinasi dengan cabang dan daerah. Apakah masukan-masukan yang sudah kita catat tadi masih ada kekurangannya? Nah, itu nanti kita minta dari mereka juga dan mungkin itu bukan hanya suara dari Muhammadiyah wilayah saja karena daerah juga diberi kesempatan untuk menyampaikan Berbicara. saran dan
politik. Masukannya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Sun-An atas pesan-pesannya terkait muktamar dan juga harapannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Sun-An juga atas waktunya dan kesempatannya telah bersedia hadir dan juga menyapa pemirsa TVmu semuanya. Mudah-mudahan sukses selalu ya Pak ya untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dan sampai jumpa nanti di acara muktamar di Solo. Baik, terima kasih Bapak. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikianlah acara Serambi Muktamar bersama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta bersama dengan Ketua dari PWM DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Sun-An Miskan LC. Dan akhir kata saya Vini Auliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa untuk saksikan selalu Serambi Muktamar hanya di TVmu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.